Langit Sendu, sebuah cerita pendek karya Ardan Fadlani Hasim, dibacakan sendiri oleh penulisnya. Sebuah cerita yang dapat menemani kamu saat beraktivitas apapun, termasuk menjelang tidur. Gerimis turun perlahan, menetes di atap kafe saat aku duduk sembari menikmati aroma khas kopi Arabica. Suara riuh rendah percakapan bercampur dengan suara hujan yang mengetuk-ngetuk jendela. Di sudut ruang, seorang gadis berambut panjang dan berkacamata yang terlihat sibuk mengetik di laptopnya. Dia adalah pelanggan tetap di kafe ini, dan setiap kali hujan turun, dia selalu ada di tempat yang sama. Aku sering duduk berdekatan dengan pintu untuk menikmati alunan gemercik melodi hujan dan mencium aroma khas tanah setiap kali hujan turun. Dari tempatku duduk, aku bisa melihat wajahnya yang serius dengan bola mata yang berfokus pada layar dan jari jemari yang lincah menari di atas keyboard. Ada sesuatu yang magis tentang gadis ini yang membuat penasaran setiap kali melihatnya. Hari ini seperti biasa, aku duduk di tempat favoritku dengan secangkir kopi hangat. Ternyata gerimis di luar semakin deras, menciptakan balutan hangat sekaligus nyaman di kafe ini. Dengan ritual minum kopi yang biasa kulakukan, aku mengambil nafas dalam-dalam untuk membiarkan aroma kopi mengisi paru-paruku. Namun, kali ini seperti ada pacuan adrenalin saat aku memandang ke arahnya. Tiba-tiba, saat aku memandangnya, dia mengangkatkan kepalanya, menoleh ke arahku, dan mata kami pun bertemu. Seakan ada kilatan kejutan yang melintas di matanya. Aku mulai panik saat dia menyadari keberadaanku. Kepanikan ini kian bertambah sesaat senyum kecil muncul di sudut bibirnya, seperti sinyal baik yang dilontarkan untukku. Dalam waktu singkat aku harus memilih jawaban yang terbaik. Ya, membalas senyumannya itu. Dengan gugup, aku membalas senyuman itu. Padahal jarak kami cukup jauh, terbentang dalam ruangan ini. Beberapa waktu yang lalu, keadaan biasa saja, tidak ada tekanan berarti buatku. Gadis itu hanyalah pengunjung yang sama seperti yang lain, punya agenda sendiri dan kesibukannya sendiri. Namun, tidak untuk kali ini. Bisa jadi ini adalah waktu yang tepat untuk aku tahu siapa dirinya. Seperti seorang pengamat yang mengumpulkan data dan akhirnya mempublikasikan opininya. Aku pun demikian. Kini aku punya cukup nyali untuk menghampirinya. Dengan jantung yang berdegup kencang, dan aku berjalan menuju mejanya. Dan sedikit mengatur ritme pernapasan untuk sedikit menyembunyikan deg-degan. Aku menyapanya. Hai. Mencoba terdengar percaya diri. Boleh aku duduk di sini? Dia mengangkat kepalanya menatapku sejenak, lalu mengangguk. Dan dia berkata, tentu. Jawabnya dengan suara yang lembut. Aku duduk di depannya. Dan ajaibnya, rasa gugupku pun hilang. Aku pun mulai perbincangan ringan dengannya. Mulai dari kenalan, hingga obrolan santai. Hingga keadaan pun semakin cair dengan topik-topik yang kian mendalam. Seperti membicarakan perihal mimpi-mimpi yang ingin kami gapai masing-masing di antara kami. Hujan di luar semakin deras, tapi di dalam kafe, pertemanan yang baru terjalin ini terasa hangat, mengalahkan dinginnya malam. Pada malam itu, di tengah gerimis yang semakin deras, aku menemukan sesuatu yang luar biasa, yang membuat hatiku hangat, sehangat secangkir kopi yang diminum saat hari yang terlihat sendu. Dan aku pun percaya ini adalah awal sesuatu yang baik. Usai hari-hari sebelumnya dipenuhi oleh agenda duniawi seperti anak kantoran, akhir pekan adalah waktu yang tepat untuk meningkatkan kualitas mental. Kami janjian untuk bertemu di kafe seperti biasa. Tepat pukul 7 pagi, aku sudah tiba, lebih awal darinya. Bertemankan hot cappuccino dan roti gandum, aku melanjutkan kerjaanku di laptop.
Terdengar suara khas nyaring pintu kayu saat orang masuki ruangan kafe ini. Ya, dia datang dengan senyuman lebar. Usai memesan kopi, kami pun melanjutkan obrolan seperti biasa. Hari ini dia tampak lebih ceria, meski ada kelelahan di wajahnya. Dia mulai bercerita tentang banyak hal, termasuk masalah pekerjaan yang dia hadapi. Aku mendengarkannya dengan antusias, memberikan senyuman setiap kali dia berusaha meyakinkanku tentang opininya, lengkap dengan ekspresi kesal dan lucu saat menceritakan yang terjadi di kantornya. Aku bisa merasakannya. Ia sungguh bersemangat, meskipun aku tahu ada kepahitan dalam mau menceritanya. Ekspresi wajahnya kian berubah-ubah, dari kesal hingga ketawa. Itu cukup membuatku tak bisa menahan senyum riang. Dan hari ini, aku menjadi pendengar yang baik untuknya. Ia berkata kepadaku, "Aku benar-benar merasa lega bisa bicara banyak denganmu. Aku merasa lebih oke sekarang," imbuhnya. Aku bergumam dalam hati. Aku setuju. Kadang kita harus bijak melihat situasi saat mengambil peran, termasuk menjadi pendengar yang baik buat orang yang sangat antusias berbagi cerita dengan diriku. Hingga tak disadari, dari pertemuan random kami ini, mulai ngobrol dari hal yang ringan hingga berat, hingga pertemuan yang sering kami lalui bersama, membuat hubungan kami terasa semakin dekat. Aku membatin perasaan padanya saat ini, bahwa aku yakin hubungan ini akan berkembang menjadi sesuatu yang lebih spesial suatu saat nanti. Sudah beberapa bulan sejak pertama kali bertemu dengannya, dalam rentang waktu tersebut, kami semakin sering bertemu. Walau hanya sekedar minum kopi bareng, maupun ngerjain tugas bareng di kafe yang sama. Seiring waktu, aku menjadi orang kepercayaannya, tempat dia berbagi cerita, tawa, dan keluh kesah. Dia selalu datang dengan senyuman hangat, membawa energi positif yang sangat menyegarkan. Aku menikmati setiap momen bersamanya, merasakan hubungan yang semakin erat. Suatu hari dia datang dengan wajah yang murung. "Ada apa?" tanyaku dengan perhatian. Dia menghela nafas panjang, menatapku dengan mata yang lelah. Dia berkata, "Aku punya masalah di kantor. Pekerjaan menumpuk dan aku merasa cukup kewalahan." Aku mendengarkannya dengan seksama, berusaha memahami situasinya. Lantas aku menjawab, "Coba susun tugas-tugas kamu dulu, dan coba buat list mana yang paling urgent. Dan ingat, nggak ada hasil yang sempurna kalau tidak selesai. Dan coba mintalah bantuan rekan kerjamu yang bisa kamu andalkan. Kadang, kita butuh orang lain kok untuk bisa berhasil dalam kerjaan kita," ucapku sambil menatap wajahnya. Dia mengangguk pelan. "Kamu benar. Kali ini aku akan libatkan teman kerjaku untuk membantuku," sambungnya. Melihat dia telah kembali tersenyum, itu cukup membuatku merasa lega. Pada suatu malam, setelah pulang kantor, kami memutuskan untuk mengunjungi taman kota. Dengan angin malam yang sejuk menciptakan suasana yang tenang. Saat menyusuri jalan taman dengan minuman es cappuccino, kami berjalan beriringan dan sambil ngobrol seperti biasa. Seperti biasa, kami suka mengumbar obrolan tentang mimpi-mimpi kami, berimajinasi tentang masa depan kami nanti. Lalu di tengah keheningan ia berkata, "Aku selalu merasa lebih baik setelah bicara denganmu." Lantas menghentikan langkah dan menatapku dalam-dalam. "Kamu memberikan pandangan yang berbeda, pandangan yang luas, yang selalu membantuku dan memberi pelajaran baru bagiku," sambungnya. Lantas aku tersenyum, merasakan kehangatan dari kata-katanya tadi. "Aku senang bisa membantumu. Kadang kita perlu kawan yang bisa mendengarkan dan memahami. Itu cukup buat kita tenang kan?" Tanyaku sambil tersenyum. "Iya, itu benar banget," jawabnya dengan ringan.
Malam itu, seperti tenangnya malam dengan hembusan angin yang menyejukkan, kami menikmati momen kebersamaan yang tentunya semakin erat. Namun, tidak semua cerita berjalan mulus. Suatu hari, saat di akhir pekan, dia memintaku untuk bertemu di kafe seperti biasa. Aku selalu tiba lebih awal darinya, tapi aku terkejut saat dia tiba di kafe dengan wajah yang murung dari biasanya. Hatiku berdesir. Aku tahu ada sesuatu yang serius dia alami. Lantas, dia duduk di depanku dengan terburu-buru dan tanpa bicara apapun untuk beberapa saat. Hanya memandang keluar jendela dengan tatapan yang kosong. Ada apa? Tanyaku coba memecahkan kebingungan. Dia menoleh perlahan, menatapku dengan mata yang penuh air mata. Aku harus pindah kota, katanya dengan lirih. Pekerjaanku memintaku untuk mengambil proyek di luar kota dan ini cukup jauh. Aku terdiam, menahan gejolak emosi yang tiba-tiba menyeruak. Berapa lama? Sautku. Setidaknya setahun. Jawabnya dengan suara yang hampir sudah tak terdengar. Perasaan campur aduk kian merasukiku. Aku merasa kehilangan namun berusaha tegar. Oke, kita masih bisa komunikasi kan? Kita bisa teleponan atau video callan. Ucapku mencoba memberikan solusi. Dia mengangguk, tersenyum lemah. Iya, kamu benar. Aku hanya takut semua akan berubah. Ujarnya dengan sedih. Aku menatapnya dengan penuh keyakinan. Perubahan adalah bagian dari hidup kita. Tapi, hubungan yang kuat tidak akan mudah goyah. Kita akan lewati ini bersama, oke? Dia meraih tanganku, menggenggamnya erat. Terima kasih, kamu selalu tahu apa yang harus dikatakan. Hari itu, kami berdua menyadari betapa pentingnya arti sebuah kehadiran satu sama lain dalam hidup ini. Langit mungkin sendu, namun persahabatan dan hubungan yang telah kami bangun akan selalu memberikan cahaya. Meski di tengah kegelapan, kami siap menghadapi segala tantangan di depan. Dengan keyakinan bahwa segala sesuatu yang baik akan tetap bertahan baik, bahkan dalam jarak dan waktu.